Bapak Ibu, selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana workflow trading yang menurut kami bagus, ya, menurut opini kami pribadi bagus dan itu ya. Dan bagaimana screening sahamnya gitu. Mungkin pertama-tama sebelum menonton video ini, mungkin di pause dulu videonya. Bapak Ibu atau teman-teman perlu menonton dulu video mengenai mengenal analisa saham tingkat dasar, fundamental, teknikal, dan bandarmologi, dan video analisa saham bandarmologi dasar, teknik cuan yang dibatasi pengajarannya gitu, supaya lebih nyambung mengenai apa yang akan kita bahas di video ini gitu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah menonton, mungkin kita akan mulai gitu. Pertama-tama, disclaimer dulu, ini hanya murni edukasi, tidak untuk mendiskreditkan teknik manapun atau pihak manapun gitu. Jadi apapun itu hanya edukasi gitu. Oke, mari kita mulai. Ya, Bapak Ibu, kita mulai trading workflow screening saham, profitable way opportunity. Jadi ini adalah bagaimana trading workflow yang baik atau yang bagus menurut opini kami, bagaimana screening saham screening saham, salah satu teknik screening saham yang kami gunakan gitu ya, untuk mencapai jalan profit, kesempatan untuk mendapatkan cuan gitu ya. Oke, kita mulai. Bagaimana workflow trading itu? Sebenarnya workflow untuk trading itu ada beberapa komponen atau bagian-bagian yang termasuk dalam workflow ini. Oke, apa itu? Pertama itu adalah tujuannya gitu ya. Tujuan trading kita itu apa? Pertama paling bawah dasarnya itu adalah tujuannya apa? Apakah untuk investing atau investasi atau swing trading atau kita hanya untuk tektok seperti scalping gitu. Setelah dapat tujuannya invest, swing atau scalping, berikutnya kita beralih ke saham apa gitu. Saham apa yang akan kita tradingkan gitu, atau saham apa yang akan kita invest, atau saham apa yang akan kita scalpingkan. Itu penting. Mungkin kan kita mau trading tapi kita tidak tahu saham apa gitu. Berikutnya adalah bagaimana cara entry dan exitnya. Jadi setiap investing, trading maupun scalping gitu ya, kita harus mencari atau membuat trade plan bagaimana kita entry, bagaimana kita exit untuk meminimalisir risiko yang terjadi dari investasi kita supaya risikonya bisa kita ukur dan terukur. Kita tahu risk rewardnya berapa, kalau kita untung bisa berapa, kalau kita rugi kita bisa tahan sampai berapa gitu. Batas pain kita kalau kita rugi sampai berapa gitu. Berikutnya untuk menghadapi itu, entry dan exit itu, kita perlu yang namanya lot sizing. Lot sizing ini bisa dibilang itu kita masuknya, contohnya masuknya tidak mungkin satu kali all in gitu. Jadi dibagi-bagi mungkin 20% portofolio dulu, baru habis itu kalau misalnya dia turun kita average down sampai 30% portofolio gitu. Dan setelah naik mungkin kita bisa average up gitu 50% portofolio begitu. Ini contohnya. Berikutnya mindset. Ini yang paling penting mindset. Mindset ini tujuannya adalah psikologi kita gimana. Apakah kita telah akan mengikuti apa fundamental yang kita buat tadi seperti tujuan itu saham, entry dan exitnya, apakah kita akan mengikuti itu gitu. Apakah kita hanya trading biasa aja, kita langgar semua rules yang setelah kita buat di sebelumnya, di fundamental sebelumnya seperti tujuan saham, dan bagaimana entry dan exitnya, lot sizingnya. Misalnya kalau kita buat entry di harga segini, ternyata kita tidak entry di harga segitu, kita kacau, kita FOMO gitu. Bisa saja bisa hancur jadi trading kita ke depannya gitu. Misalnya kalau juga kita buat lotnya masuknya sepertinya 20%, kita buat rencananya ternyata kita all in gitu. Dan setelah kita all in tiba-tiba sahamnya down. Di situ akan hancur psikologi kita mengenai trading ini karena modal sudah terkuras gitu. Itulah intinya, mindsetnya di ujung gitu. Sebelum mindset itu kita bangun semua fundamental yang kita ketahui gitu. Oke, kita lanjutkan.
Workflow trading itu seperti piramid tadi itu kita akan jabarkan satu persatu itu. Tujuan tradingnya tadi kita sudah jelaskan investing, swing atau scalping gitu. Dari situ kita pasti mencari saham apa yang cocok untuk investing, saham apa yang cocok untuk diswingkan, atau saham apa yang cocok untuk scalpingkan. Bagaimana mencari tahunya saham apa tersebut? Kita perlu lakukan screening. Setelah kita screening beberapa misalnya 700 lebih dari emiten yang ada di IHSG gitu. Setelah kita lakukan screening ini kayak memilah gitu. Memilah suatu saham yang masuk dalam kriteria tertentu yang kita buat gitu. Setelah kita pilih pasti ada beberapa emiten muncul atau beberapa saham muncul. Masing-masingnya kita analisa gitu. Kita analisa masuk nggak risk rewardnya gitu. Kalau tidak masuk, kita balik lagi ke saham apa gitu. Kita screening lagi apa yang masuk gitu. Ketika risk rewardnya oke juga, ternyata kita bisa lakukan entry atau exit gimana? Di harga berapa kita akan entry, di harga berapa kita akan exit. Istilahnya ini adalah apa namanya ya? Istilahnya adalah di entry-nya sekian, stop loss-nya sekian, atau taking profit-nya sekian gitu. Kalau itu yang sering kita dengar atau kita baca di forum-forum saham ya gitu. Berikutnya ada lot sizing gitu. Sizing ini adalah itulah berapa persen portofolio kita akan masuk di harga sekian gitu. Berapa persen kita portofolio akan masuk di harga berikutnya jika dia turun. Berapa persen akan masuk jika dia tiba-tiba naik gitu. Ini tujuannya untuk mengurangi risiko yang kita dapatkan gitu ya. Setelah itu kita eksekusi. Eksekusi. Kalau kita mengikuti workflow trading yang sudah kita buat, mungkin psikologi kita itu akan tetap terjaga. Kita tidak akan merasa dipermainkan oleh market karena kita sudah tahu betul gimana risk reward-nya, gimana lot sizing-nya gitu. Karena kan sebenarnya banyak trader-trader pemula gitu atau retail-retail seperti kita itu yang merasa seperti dipermainkan market gitu ya. Ketika dia beli, harganya sahamnya turun. Ketika dia hanya lihat-lihat saja, harganya naik gitu. Itu biasanya itu akan terkena psikologinya gitu. Dia akan takut untuk trading di kemudian hari gitu. Dia akan anti sama trading gitu. Dia akan bisa dibilang menghujat-hujat saham-saham yang dia miliki gitu. Jadi itu tidak baik gitu. Sebenarnya itu hanya di trading plan atau workflow trading yang kita buat sendiri berdasarkan itu. Jadi intinya adalah di sini kita harus mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Misalnya seperti tadi, entry-nya berapa, exit-nya berapa, lot sizing. Itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Sedangkan untuk kenaikan harga saham, naik atau turun gitu, kemungkinan besar kalau kita retail-retail ini tidak bisa mengendalikannya. Yang mengendalikannya itu adalah smart money atau big fund atau market maker gitu ya. Jadi kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan gitu. Screening, risk reward-nya gimana, menghitungnya, entry-nya bagaimana, lot sizing-nya bagaimana, dan eksekusinya bagaimana gitu. Itu fokusnya. Jadi kita tidak akan blaming sana-sini kalau ternyata saham yang kita beli turun karena kita sudah mengendalikan semua apa yang bisa kita kendalikan gitu teman-teman atau Bapak Ibu. Seterusnya adalah screening saham gitu. Cara screening saham ini ada banyak 700 lebih emiten di IHSG kita gitu. Tidak mungkin kan kita analisa satu persatu sampai 700. Kemakan banyak waktu, bahkan memakan banyak tenaga, siapa yang sanggup gitu. Makanya kita perlu melakukan screening saham atau memilah-milih saham sesuai dengan ketentuan yang kita miliki gitu. Jadi caranya adalah screening ini ada 3 cara. Ada yang kriterianya untuk investing, ada untuk swing trade, ada yang untuk scalping. Investing biasanya itu adalah untuk jangka panjang. Swing trade ini misalnya jangka menengah, jangka pendek atau jangka menengah gitu. Bisa seterusnya adalah scalping. Kalau scalping seperti kita tahu itu adalah cara cepat, jangka yang sangat cepat bahkan sampai hitungan detik gitu. Jadi di sini kita akan bahas mengenai screening bagai investing dan screening swing trading gitu. Untuk scalping mungkin kita akan bahas di lain waktu gitu ya, di lain kesempatan karena scalping ini banyak hal-hal atau insight-insight atau naluri yang perlu dipelajari di sini lah di scalping ini. Jadi kita akan fokus ke investing dan swing trade dulu ya.
Pertama, screening untuk investing itu. Ada beberapa tipe screening untuk investing ini. Yang pertama seperti kita lihat adalah itu asset play gitu. Kedua itu dividend play gitu. Yang ketiga itu adalah growth stock. Yang keempat itu adalah cyclical. Dan terakhir adalah turnaround gitu. Di asset play ini apa saja yang kita perhatikan gitu. Tentu adalah asetnya gitu. Asetnya gimana? Nilai perusahaan dibandingkan dengan laba yang didapatkan sebelum bunga dan pajak gitu. Inilah kalau EV to EBIT gitu ya. Biasanya itu kalau di kami ya, biasanya di Logic Trade itu kita screeningnya itu di bawah 15 gitu. Di bawah 15 gitu. Ada juga yang memikirkan atau yang mengatakan berpendapat di bawah 10. Ada juga di bawah 6. Semuanya benar ya, tergantung kita saja mana yang kita pilih gitu. PBV-nya, price to book value-nya itu harus di bawah 0,5. Gimana 0,5 berarti harus sahamnya itu pasti murah dulu. Yang ketiga, karena kini adalah aset play, pasti kita lihat juga asetnya gitu ya. Aset itu bisa berupa properti, land, equipment gitu. Harus lebih besar dari market cap-nya atau 1 kali market cap-nya. Begitu dia. Ini kriteria yang sering dipakai untuk screening saham aset play gitu. Umumnya aset play ini digunakan untuk sektor properti dan real estate gitu ya. Sektor properti itu sangat aset-asetnya itu seperti kita tahu itu adalah propertinya, tanahnya gitu, equipment-nya gitu. Kalau dia ternyata perusahaan properti sedangkan asetnya atau propertinya sedikit, dari mana dia akan menghasilkan laba gitu. Itulah yang kita hindari dari dari perusahaan itu. Makanya kita perlu screening dengan dengan cara kriteria 3 kriteria ini gitu. Yang kedua adalah dividend play. Seperti judulnya adalah dividen, berarti dividen. Berarti di sini kita mengharapkan dividen gitu. Mengharapkan dividen tahunannya. Kriterianya apa? Yang pertama pasti kita mengharapkan dividen setiap tahun, maka kriterianya adalah dividen payment streak atau kita pastikan perusahaannya itu selalu bisa dibilang selalu membayar dividen dividen tiap tahunnya minimal tiga tahun belakangan dia harus terus membayar dividen, makanya dividen payment streak-nya itu lebih besar daripada tiga tahun terakhir dia membayar dividen gitu. Untuk perusahaan yang sehat pasti dividen yield-nya itu pasti tiap tahun itu akan naik gitu. Makanya di sini yang kedua adalah average dividen 3 tahun terakhir itu harus lebih besar dari 1 kali average dividen 5 tahun sebelumnya gitu. Jadi bisa dibilang dividennya itu naik lah kalau kita pemain dividen play gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Kalau dividen naik pasti penjualan atau bisnis dari emiten tersebut atau perusahaan tersebut pasti naik, makanya dividennya bisa dinaikkan gitu. Berikutnya adalah dividen yield harus lebih besar dari 6% gitu. Kenapa 6%? Seperti kita ketahui ini itu kita adalah pemain dividen. Berarti dividen yang kita dapatkan itu harus bisa mengalahkan bunga deposito gitu yang biasa saja kita tidak main saham ngapain kita main saham atau punya saham yang dividennya itu lebih kecil dari 6% per tahun gitu. Mending kita main deposito aja, tidak ada risk reward di situ, tidak ada risiko apapun. Tiap tahun kita dapat bunga gitu ya. Makanya di sini kriterianya adalah dividen yield itu harus lebih besar daripada 6% gitu ya. Seperti tadi EV to EBIT itu di bawah 10. Ini tergantung ya, ada di bawah 15, di bawah 10, di bawah 6 seperti yang kita jelaskan tadi gitu. Ini menilai perusahaan itu sehat atau tidak EV to EBIT ini untuk membandingkan valuasi perusahaan dengan laba yang dia dapatkan gitu ya. Berikutnya adalah growth stock. Biasanya growth stock ini seperti kita tahu adalah perusahaan-perusahaan yang bertumbuh gitu. Growth stock biasanya emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang masih kecil tapi mempunyai pendapatan atau sales yang besar, yang banyak gitu ya. Jadi dia itu labanya akan semakin bertumbuh gitu. Kalau perusahaan-perusahaan besar biasanya itu ruang bertumbuhnya itu akan kecil seperti kita ketahui begitu ya. Misalnya kalau dia besar itu ruang bertumbuhnya semakin kecil karena
semua improvement atau innovation-nya sudah dia lakukan gitu ya. Jadi dia akan fokus ke dividen lagi berikutnya begitu. Kalau growth stock ini kebanyakan di saham-saham yang masih kecil gitu ya perusahaannya. Atau jadi apa kriterianya yang bisa kita pakai di sini? Yang pertama ini pasti adalah return on invested capital atau ROIC ya, lebih besar daripada 15%. Ini maksudnya adalah pendapatan yang didapatkan dari modal yang kita setorkan itu harus lebih besar dari 15%. Ini mengindikasikan bahwa modal yang kita berikan atau modal perusahaan itu bisa menghasilkan laba yang besar juga untuk perusahaan. Sehingga ini akan menilai kemampuan perusahaan untuk mencetak laba gitu ya. Makanya dia tergolongkan sebagai growth stock gitu. Market cap harus lebih kecil dari 5 triliun. Kenapa gitu? Nah, seperti yang kita tahu tadi, growth stock ini adalah emiten atau saham-saham atau perusahaan yang masih kecil gitu. Makanya market cap-nya itu masih di bawah 5 triliun. Kalau misalnya BBCA itu adalah 1000 triliun lebih market cap-nya, itu tidak masuk growth stock gitu. Itu salah satu yang bisa kita pakai sebagai dividend play ya. Karena dia itu ruang bertumbuhnya itu sudah kecil gitu. Nah, karena dia sudah perusahaan yang sangat besar gitu. Berikutnya adalah net profit margin-nya itu harus lebih besar dari 10%. Nah, itu. Jadi profit margin-nya itu, net profit-nya itu harus lebih besar 10%. Berikutnya adalah revenue atau pendapatannya itu tumbuh secara kalau kita bandingkan kuarter-kuarternya di setiap tahun itu harus tumbuh lebih besar daripada 25%. Namanya growth stock. Pasti yang kita harapkan adalah pertumbuhan dari perusahaan tersebut, sehingga modal kita juga akan atau bisa dibilang investasi kita itu akan sangat beruntung gitu kalau dia bisa menghasilkan keuntungan yang besar tiap tahunnya itu lebih besar daripada 25% gitu ya. Operating cash flow-nya itu harus positif, free cash flow-nya juga harus positif. EV to EBIT-nya itu harus di bawah 10 seperti biasa ya. Yang diharapkan growth stock ini itu, yang paling penting itu adalah pasti dia perusahaan kecil. Dan return on investasinya itu harus besar 15%. Growth-nya itu harus konsisten juga, seperti yang kita bilang tadi itu antara kuarternya itu setiap tahun itu harus lebih besar daripada 25%. Itu yang kita perhatikan gitu ya. Berikutnya adalah cyclical. Biasanya kalau cyclical ini seperti kita tahu ini saham-saham siklus ya. Jadi dia tidak setiap bulan itu akan naik atau setiap kuartal tidak akan naik gitu. Dia hanya saat-saat tertentu ketika suatu momentum terjadi, misalnya harga super cycle komoditas gitu contohnya ya. Makanya di sini kriterianya adalah revenue growth quarterly lebih besar dari 100%. Nah, gitu. Secara kuarter growth-nya itu harus lebih besar daripada 100% gitu. Kenapa? Karena dia cyclical. Cyclical itu artinya di saat itu saja, sedangkan growth stock ini bertambah terus setiap 25%, tahun berikutnya 25%, tahun berikutnya 25%. Sedangkan kalau cyclical ini harus lebih besar daripada 100%. Kenapa? Karena di tahun berikutnya bisa jadi dia tidak bisa mencapai 100% lagi, bahkan bisa lebih kecil daripada 10%. Namanya siklus kan, kalau siklusnya sudah habis, pendapatannya juga akan menurun gitu. Makanya kita di cyclical ini kriterianya itu, revenue-nya itu harus lebih besar 100% di saat itu. Gitu. Dan earning per share-nya, laba per sahamnya itu secara quarterly harus tumbuh lebih besar daripada 100%. Seperti kita ketahui itu, ini secara quarterly ya, bukan secara quarterly per tahunnya gitu. Ini antar quarter sebelumnya itu harus tumbuh dari 100%. Karena seperti kita ketahui tadi, suatu siklus itu tidak selamanya terjadi. Dia hanya terjadi di saat-saat tertentu. Makanya saat tertentu itulah kita bandingkan gitu. Harus pertumbuhannya besar, maka perusahaan itu sangat bagus. Setelah mencapai target yang kita inginkan, baru kita keluar gitu. Karena saham-saham siklikal ini sepertinya biasanya tidak bisa kita pegang lama-lama karena dia itu siklus. Berikutnya yang paling mungkin kami suka ya, yaitu saham-saham turnaround. Karena saham-saham turnaround ini ketika dia turnaround, dia bisa mendapat keuntungan dari turnaround-nya juga. Setelah turnaround pasti dia akan growth gitu. Berikutnya adalah growth stock. Jadi keuntungannya dua, turnaround dan growth gitu. Jadi kriterianya apa?
Berikut kerjanya adalah current price to sales-nya itu harus di bawah 0,5 gitu ya. Nah, biasanya saham-saham turnaround juga gross profitnya itu atau laba kotornya itu sangat besar. Maka kita buat itu 30%. Nah, di situ saham-saham turnaround ini harus kita saring, pendapatan kotornya itu harus besar gitu karena dia masih turnaround gitu. Itu membuktikan bahwa ada usaha dari suatu perusahaan untuk meningkat. Kalau dia di bawah 10% misalnya, laba kotornya itu sudah sangat kecil, tidak ada usaha untuk suatu perusahaan itu untuk berubah gitu ya. Makanya kita screeningnya kriteria di atas 30% gitu. Net profit marginnya itu di bawah 10% gitu. Kenapa di bawah 10%, bukan di atas 10%? Namanya turnaround, berarti suatu keadaan di mana suatu perusahaan terpuruk, maka pasti net profit marginnya itu pasti sangat kecil. Makanya kita saring di bawah 10%. Sedangkan kalau dia sudah naik di atas 10%, bisa jadi dia bukan turnaround lagi, dia sudah berubah menjadi growth stock. Makanya di sini kita buat di bawah 10 supaya masih dalam bagian dari turnaround. Namun ketika kita berhasil masuk di suatu saham dan ternyata saham tersebut berhasil turnaround, maka kita dapat dua keuntungan seperti yang kita jelaskan sebelumnya di turnaround ini dan di growth stock tadi. Jadi kita dapat keuntungan 2 kali lipat dari kenaikan harga sahamnya gitu ya. Berikutnya EPS-nya itu tahun ke tahun itu naik gitu ya. Itu yang penting. Earning per share-nya itu naik. Misalnya ini yang turnaround itu contohnya itu adalah saham-saham pariwisata gitu ya. Kalau kita bandingkan di zaman COVID, dia itu sangat jatuh sekali. Di 2019, 2020 dan 2021 gitu. Setelah 2022 seperti kita lihat bahwa dia itu ada perubahan. Net profit-nya meningkat, EPS-nya itu meningkat gitu ya. Meningkat gitu ya. Makanya dia banyak yang berhasil turnaround gitu. Setelah turnaround dia akan tumbuh lagi menjadi growth stock. Jadi kalau kita berhasil mengambil dia di harga saat dia terpuruk, itu akan menghasilkan suatu keuntungan yang besar kalau kita jual di sekarang ketika dia sudah growth gitu ya. Bahkan ketika dia sudah besar saja nanti. Itu. Makanya ada beberapa uh, orang itu sangat suka turnaround ini. Kami juga sangat suka gitu ya. Itu untuk screening untuk investing ya. Tapi di luar ini semua, yang paling penting atas ini semua itu adalah momentum gitu ya. Kenapa perlu momentum? Seperti kita ketahui, investing itu bisa dibilang itu adalah jangka panjang ya. Jangka panjang bisa sampai 3 sampai 5 tahun baru menimbulkan atau memunculkan suatu hasil yang memuaskan bagi kita gitu. Tapi hal itu bisa kita perpendek dengan cara mengetahui momentumnya. Nah, gitu. Jadi semua ini momentum ini akan melapisi semuanya untuk mempercepat kita atau memperpendek lama penungguan kita untuk profit yang besar gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya kita sudah nunggu 3 tahun baru bergerak gitu, pasti lebih enak kita tunggu 1 tahun atau 1 bulan sahamnya langsung bergerak gitu. Di situ kita dapat momentumnya. Untuk dapat momentum ini yang perlu kita pelajari adalah itu kita harus tahu perusahaan tersebut bergerak di bidang apa gitu. Bergerak di bidang apa, lini bisnisnya bagaimana. Jadi ketika suatu siklus ekonomi terjadi, misalnya COVID gitu kan, pasti kita ketahui emiten-emiten apa yang punya momentum di sini gitu. Lini bisnis apa yang mempunyai momentum di sini gitu. Makanya perlu momentum ini. Momentum ini dapatkan dari itu edge tadi, pengetahuan di bidang apa perusahaan tersebut, bagaimana prospeknya, bagaimana laba usahanya, bagaimana lini usahanya, kita memahami bagaimana apa istilahnya ya, bagaimana intinya kita ketahui perusahaannya, kita ketahui apa yang diusahakan, apa atau produk dari usaha tersebut. Dan kita ketahui juga yang paling penting itu adalah siapa-siapa kompetitor dari perusahaan ini gitu. Apa saja hal-hal yang menjadi ancaman bagi perusahaan ini dan apa saja hal-hal yang akan menimbulkan suatu keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan ini gitu. Misalnya kalau zaman dulu itu adalah
seperti, saham-saham pelayaran gitu ya, contohnya Temas, SMDR dan lain-lain gitu ya. Kenapa? Di momentum tersebut mereka tuh sangat diuntungkan di momentum Covid kemarin tuh, kenapa? Karena salah satu contohnya adalah karena, peti-peti kemas itu sangat dibutuhkan gitu, sedangkan, peti kemas sedikit. Jadi sangat, kalau sedikit pasti langka gitu ya, langka dan disitulah momentumnya kita bisa beli. Langka kalau timbul kelangkaan supply demand tidak akan teratur gitu ya. Demand lebih tinggi daripada supply, maka harga akan naik gitu ya. Harga suatu barang akan naik. Ketika harga satu barang akan naik, misalnya peti kemas, penyewaan peti kemas dan pelayaran akan menimbulkan keuntungan yang lebih besar. Makanya suatu harganya itu akan terdorong secara organik naik gitu ya. Itu contohnya gitu. Atau contohnya lagi itu adalah saham-saham kesehatan lah di waktu Covid gitu. Jadi kita harus tahu momentum untuk menghindari panjangnya kita menunggu gitu. Untuk mendapatkan momentum ini seperti yang tadi itu kita tahu lini bisnisnya gitu. Sebenarnya lini bisnisnya kita ketahui, kita juga harus tahu investigasi juga siapa sih pemilik perusahaan ini gitu. Di jajaran manajemennya gimana? Dia dulu ada skandal atau tidak gitu. Apakah ternyata perusahaan yang kita screening itu ternyata dulu itu pemiliknya itu mempunyai skandal tertentu. Tentu kita tidak tahu gitu. Tentu kita tidak mau ya. Karena itu akan mempengaruhi, sorry, karena itu akan mempengaruhi tata manajemen dari perusahaan yang sekarang gitu ya. Berarti banyak orang yang tidak tahu manajemennya siapa, jadi dia tidak tahu bahwa manajemen yang memimpin suatu perusahaan itu ternyata tidak baik. Dia beli perusahaannya atau dia beli saham perusahaannya ternyata anjlok dan tidak menghasilkan profit bagi perusahaannya juga, tidak dapat dividen juga gitu. Karena bagaimana? Ternyata manajemennya itu pernah punya skandal karena skandal sehingga dia tidak bisa atau dia tidak keinginannya hanya untuk apa istilahnya ya biar yang lebih halus ya. Keinginannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri gitu. Dia tidak peduli terhadap investor-investornya gitu ya. Itu gitu. Makanya kita harus tahu jajaran manajemennya juga, tata kelolanya bagaimana. Di luar itu kita juga harus melakukan istilahnya adalah investigasi langsung aktual di lapangan gitu. Mungkin yang semua ini screening yang 5 ini bisa kita lihat di laporan keuangan, bisa kita hitung dari laporan keuangan. Tapi bisa saja tidak, ini untuk tidak menuduh atau apapun ya, bisa saja ada, beberapa emiten-emiten yang nakal, yang bisa dibilang memalsukan laporan keuangan. Di situ kita bisa terjebak gitu. Makanya perlu yang bisnisnya gitu. Apakah memang betul seperti apa yang tertera di laporan keuangannya. Kalau kita sudah mendapatkan itu, maka momentum itu akan kita dapatkan sehingga penangguhan kita atau jangka tunggu kita untuk investing ini akan lebih singkat lagi sehingga lebih singkat kita mendapatkan profit gitu. Maka umur kita juga bisa bukan umur ya. Maka kita akan itulah mendapatkan keuntungan yang lebih singkat gitu. Oke, itu mungkin untuk investing. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa di komen gitu ya. Kemudian tulis di komen gitu ya. Berikutnya adalah screening for swing untuk